mari kita bergabung lagi di video ini. Yang di sana, yang di situ, yang di sini. Yuk, kita pusing-pusing lagi nih belajar tentang figurative language. Ya, figurative language ini kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan sebagai majas ya. Majas ini sering digunakan untuk memperkaya gaya bahasa agar menjadi lebih indah. Tiap majas mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan tiap-tiap majas inilah yang digunakan untuk mengenali atau mengidentifikasikannya. Bagaimana cara menyampaikan maknanya saat diterapkan baik dalam sebuah kalimat maupun dalam sebuah karya sastra. Masih ingat kan, minggu kemarin kita sudah belajar tentang paradoks, alegori, eufemisme, simile, metafor, hiperbol, dan personifikasi. Pada video ini kita akan membahas tentang ironi. Are you ready, guys? Tidak hanya ada ironi saja, kita juga akan belajar tentang paradoks, antitesis. Oke. Pasti semuanya sudah pusing-pusing ini. Apa pula itu ironi ya? Tentu ini lebih sulit lagi. Kalau kita ketahui bahwa ironi ini sebenarnya sudah ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau misalnya sudah di tahun 2020 ini atau di tahun sebelum tahun 2020 ini kalian sudah merencanakan, saya pada akhir tahun saya mau pergi ke Inggris, saya mau pergi ke Jerman, saya mau pergi ke Mekah, saya mau pergi ke Seoul, saya mau pergi ke Turki. Sudah direncanakan A, B, C, D, E, F, Z-nya ya. Sudah mau nginap di mana, mau pakai apa, mau pergi dengan siapa. Ternyata ada corona. Semua yang direncanakan hilang pudar dan hanya liburan di rumah saja. Ada pula sudah pusing-pusing di akhir bulan, tidak ada duit, cuma bisa beli Indomie. Sudah pusing hanya beli Indomie, pusing pula milih rasanya apa. Pilihlah Indomie rendang. Sudah mau masak, sudah mau dimakan, ternyata teman kos membawa rendang dari kampung 1 kuali. Ternyata apa yang kita rencanakan dan apa yang terjadi berbeda. Tidak hanya itu, kita juga merencanakan membeli rumah sederhana saja. Tidak kos lagi. Ternyata pada akhirnya kita bisa beli istana. Amin. Pada rencananya kita hanya kuliah di tempat biasa saja dengan uang biaya sendiri. Pada kenyataannya kita bisa mendapatkan kuliah di universitas terkenal dengan beasiswa. Semoga bisa terjadi. Amin. Sebenarnya itulah ironi. Jadi, apa pula sebenarnya definisi dari ironi ini ya? Ironi merupakan salah satu figurative language atau dalam bahasa Indonesianya adalah majas ya. Majas ini lazim untuk menyatakan suatu hal dengan membalikkan makna dari maksud yang sebenarnya yang terjadi. Dapat juga dikatakan kalau majas ini bersifat menutup-nutupi atau menyembunyikan maksud kenyataannya. Sebenarnya bisa dikatakan secara harfiah, ironi ini apa yang kita harapkan berbeda dengan kenyataannya. Misalnya seperti contoh yang tadi, kita hanya mengharapkan bisa kuliah di universitas biasa saja. Tapi yang terjadi, kita bisa kuliah di universitas terkenal dengan beasiswa. Itulah ironi. Ya, jadi ironi ini berlawanan dengan apa yang kita harapkan.
Gimana? Masih ragu ya apa itu ironi? Tenang, sebenarnya ironi ini sudah terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebenarnya contohnya seperti ini. Kita rencananya pada hari ini kita mau pakai baju baru. Mau pamer ke teman-teman bahwa baju kita belinya di butik dengan harga bla 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 bla. Ternyata hari hujan. Kita tidak bisa memakai baju baru kita. Jadi, itulah ironi. Kita mengharap apa yang kita harapkan berlawanan dengan apa yang terjadi. Oke? Sudah paham? Nanti kita akan membahas pada video berikutnya apa saja macam-macam ironi. Sekian dulu. Bye-bye.